Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nurmita Utami dengan NPM 20170510508 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas 1 dari mata kuliah pengantar audiotika mengenai dasar-dasar elektronika. Yang pertama mengenai komponen elektronika. Komponen-komponen utama yang digunakan dalam rangkaian elektronika adalah yang pertama ada resistor. Resistor adalah komponen yang digunakan untuk mengatur arus listrik dalam satu rangkaian. Resistor ini memiliki nilai resistansi yang ditentukan dalam ohm. Kedua ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua plat yang dipisahkan oleh bahan isolator dan elektrik. Kapasitor digunakan dalam rangkaian untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik pada waktu tertentu. Selanjutnya ada induktor. Induktor atau kumparan adalah komponen pasif yang memiliki kemampuan untuk menyimpan energi dalam bentuk dan medan magnetik. Induktor sendiri terdiri dari kawat yang dililitkan pada inti magnetik. Induktor digunakan dalam rangkaian untuk mengatur aliran arus listrik. Selanjutnya ada transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang digunakan untuk menguatkan atau mengendalikan sinyal listrik. Transistor memiliki 3 terminal, yaitu ada basis atau base, kolektor atau kolektor, dan emitor atau emiter. Transistor dapat berfungsi sebagai saklar elektronik atau penguat sinyal. Selanjutnya ada dioda. Dioda sendiri adalah komponen semikonduktor yang mengizinkan aliran arus listrik hanya dalam satu arah. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu katoda dan anoda. Dioda sering digunakan dalam rangkaian sebagai penyearah atau rectifier, atau juga pengaman, yaitu protection. Kemudian yang selanjutnya itu ada IC atau Integrated Circuit. IC atau sirkuit terpadu adalah rangkaian elektronik yang terdiri dari berbagai komponen elektronik yang diintegrasikan menjadi satu chip kecil. IC memiliki fungsi yang beragam seperti penguat penyearah, pengontrol logika, dan masih banyak lagi. IC digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika modern. Selanjutnya itu ada namanya trim pot. Trim pot atau potensiometer timer adalah varian potensiometer yang dapat diatur nilainya dengan menggunakan obeng atau khusus. Trim pot digunakan untuk mengatur resistensi dalam suatu rangkaian, seperti dalam pengaturan volume, kecerahan layar, atau nilai-nilai yang memerlukan penyetelan presisi. Selanjutnya, relay. Relay adalah saklar elektromagnetik yang digunakan untuk mengontrol aliran arus listrik pada rangkaian lain. Relay mengandalkan elektromagnet untuk menggerakkan kontak saklarnya. Relay digunakan dalam aplikasi yang memerlukan isolasi galvanik atau pengendalian daya yang lebih besar. Selanjutnya itu ada sensor. Sensor sendiri itu adalah komponen yang dapat mendeteksi atau mengukur suatu parameter fisik atau kimia dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Contoh sensor yang umum digunakan termasuk sensor suhu, sensor cahaya, sensor gerak, tekanan, dan masih banyak lagi. Sensor sendiri digunakan dalam berbagai sistem optimasi dan pengendalian. Selanjutnya itu ada kapasitor elektrolitik. Kapasitor elektrolitik ini itu adalah jenis kapasitor yang menggunakan elektrolit atau cairan penghantar. Gunanya untuk meningkatkan kapasitasnya, dan kapasitor elektronik ini umumnya memiliki kapasitansi yang lebih tinggi daripada kapasitor biasa dan sering digunakan juga dalam aplikasi daya tinggi atau
frekuensi rendah. Selanjutnya ada komponen digital, itu ada pintu logika, flip-flop, counter, decoder dan encoder, dan juga multiplexer dan demultiplexer. Pintu logika sendiri merupakan dasar dari rangkaian digital. Pintu logika termasuk AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR, dan lainnya. Pintu logika digunakan untuk memproses sinyal-sinyal digital berdasarkan operasi logika boolean. Selanjutnya ada flip-flop. Flip-flop ini digunakan untuk menyimpan informasi atau bit data dalam bentuk memori yang stabil. Flip-flop ini memungkinkan menyimpan dan pengaturan data dalam rangkaian digital. Lalu ada counter. Komponen ini digunakan untuk menghitung atau menghitung kejadian dengan menggunakan sinyal clock. Counter dapat berupa counter biner atau counter desimal. Selanjutnya ada decoder dan encoder. Decoder ini digunakan untuk mengubah kode input menjadi keluaran yang sesuai, sementara encoder melakukan kembalikan fungsi dengan mengubah data input menjadi kode yang sesuai. Lalu ada multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer ini memungkinkan pemilihan satu input dari beberapa input menggunakan sinyal kontrol. Sedangkan demultiplexer ini memisahkan sinyal input menjadi beberapa jalur output tergantung pada sinyal kontrol. Kemudian kalau tadi itu komponen digital, sekarang adalah komponen analog. Yaitu ada OP AMP atau Operational Amplifier. Itu merupakan penguat elektronik dengan gain tertinggi yang digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar dan menghasilkan sinyal output yang linear terhadap sinyal inputnya. Selanjutnya ada transistor. Transistor juga digunakan dalam rangkaian analog sebagai penguat sinyal. Transistor dapat beroperasi dalam mode penguatan atau sebagai saklar transistor MOSFET. Resistor ini digunakan dalam rangkaian analog untuk mengontrol arus dan tegangan. Mereka memiliki resistensi yang tetap dan digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti membagi tegangan dan pengatur gain. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor ini dalam rangkaian analog digunakan untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik pada waktu tertentu. Mereka dapat digunakan dalam filter, menyimpan energi, dan sirkuit timing. Lalu ada induktor. Induktor digunakan dalam rangkaian analog untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Induktor ini sering digunakan dalam filter, transformator, dan rangkaian osilator. Yang selanjutnya ada komponen sensor. Komponen sensor itu ada suhu, cahaya, gerak, tekanan, dan juga kelembapan. Sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu dalam berbagai aplikasi seperti termometer, pengatur suhu, dan sistem pengontrol termal. Sensor cahaya itu digunakan untuk mengukur intensitas cahaya di sekitarnya. Digunakan dalam aplikasi seperti pengaturan kecerahan lampu, pengendalian otomatis, dan deteksi kehadiran. Lalu ada sensor gerak, itu untuk mendeteksi gerakan atau perubahan di sekitarnya. Digunakan dalam sistem keamanan, pengendalian otomatis, dan teknologi penginderaan gerak. Lalu ada sensor tekanan, itu untuk mengukur tekanan fluida atau udara. Digunakan dalam aplikasi seperti tekanan darah, pengukuran tinggi air, dan sistem kendali tekanan. Sensor kelembapan itu digunakan untuk mengukur kelembapan udara atau kelembapan bahan yang digunakan dalam pengendalian iklim, pertanian, dan aplikasi lingkungan lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.